Assalamualaikum. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Qila suzuyar fa'illahu alladzina amanu minkum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa atharu fa illam tajidu fa innahu ghafurur rahim. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu alaikum faqimus shalah faqimus salata wa atuz zakata wa ati'u Allah wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun.
Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Mujadalah ayat 11 sampai dengan 13. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberi sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakan salat dan tunaikan zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah masih semangat? Halo? Yang keras, halo? Sampean hai gitu loh. Halo? Halo, halo? Halo, halo? Tasbih dulu, wiritanya malaikat, makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu menjalankan perintahnya. Supaya kula panjenengan sami senantiasa bisa meniru amalia penyembahan kepada Allah seperti malaikat Allah. Subhanallah. Ayo. Wala ilah. Kurang keras. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata Illa billahil aliyyil azim. Subhanallah Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kurang keras. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita dan senantiasa mengabsen penjenengan mana yang terbaik cintanya kepada aku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidzah, ibu, bapak hadirin jamaah fi hadzal majlis rahimakumullah. Amin ngono lho. Amin ae dikongkon-kongkon. Pokoknya nek cepat refleks mengucapkan amin saat ada doa, hakul yakin mendekati satu unsur kebahagiaan. Bapak, Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, tumben pinter. Syukur alhamdulillah. Panjenengan rawuh wonten ing ngriki panggenan untuk menambah ilmu. Yang dimana majelis yang paling barokah sendiri itu adalah majelis taklim. Panjenengan sing ikhlas semata mengharapkan ridha Allah, insya Allah ceramahnya juga nanti, karena tadi saya berjalan di depan kemudian dipoyoki macet iki sing enggak wong jenenge ae Ustad, Mas yo macet ojo di sampean sing ngomong. Tapi yang jelas bahwasanya Ustad juga bisa jadi terlambat, bisa jadi mengawali. Tapi yang jelas bahwasanya tadi telenya yang saya terima dimulai jam 4, ceramahnya dimulai jam 4:04, berarti ya saya ngepreskan. Itulah saya ngepreskan. Kalau pas ngepres itu mesti ada rahasianya. Soalnya apa? Lama ya podo, singkat ya podo, cepat ya po, jauh dekat. Nah, gitu. Sudah. Pokoknya tetap bersyukur nggih. Semangat nggih. Wis. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih ngono ta? Padahal toleh ilmu itu kata Sayyidina Ali siapa? Ali bin Abi Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ilmu ingatlah tidak akan bisa diperoleh meskipun panjenengan mendengarkan dengan khusyuk, nggak bisa bermanfaat illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Wes gak usah tak sebut 6, jari ini lebih cepat lebih baik jari sampean. Ahaduhuma, salah satunya adalah tulus zaman. Jari para dosen dan guru, long life education. Jadi harus waktu yang panjang. Sebetulnya tidak cukup kalau hanya setengah jam saja. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan sedikit waktu ini bisa bermanfaat nantinya. Kurang banter amine. Nah, kayak gitu. Baru saya juga ikut semangat nanti. Ngoten lho nggih? 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 Ojo enggak nggih tapi enggak panggil. Dah disambut dulu Rasulullah dengan salawat burda. Ya Rabbi bil balli maqa
waghfir lana ma madaya wasi'al huwal habibul ladzi likulli haulim minal ahwali maulaya sholli wasal abada ala habibika khairil qalb. Itu pendahuluan. Sekarang materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, Tuba, Tuba, Tuba. Siapa tahu artinya Tuba? Yang tahu saya kasih hadiah. Cuman satu kata saja, penjenengan menyebut juga artinya cuman satu kata. Tak kasih hadiah, wong cuman satu kata, cuman 50.000. Siapa? Ngacung? 1, 2, 2,5, napa? Tobat. Banter salah. 2,5 tet. Tuba itu nek bahasa Indonesia memang air susu dibalas dengan enggak gitu maksudnya. Yang dimaksud di sini tuba beruntung. Tuba beruntung. Tuba beruntung dibalani sama Gusti Rasul sampai 3 kali. Siapa orang yang beruntung itu? Liman seseorang. Saya ulang, liman seseorang. Aslama 1 beragama Islam, waruziko kafafan, rizkinya dicukupkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, waqanna'ahullahu bima atahu, dan juga menerima dengan segala apa yang menjadi pemberian Allah, mengatakan padanya apa yang diberikan oleh Allah adalah terbaik menurut ukuran Allah dan terbaik menurut ukuran manusia. Kita kupas sebentar. Jadi orang yang beruntung, kata Rasulullah, 1 cashbacknya, kula sampean kabeh aslama, sudah beragama, wong Islam kudu selamat, kudu sejahtera, itu artinya Islam. Wong Islam ternyata banyak bahayanya, berarti perlu banyak belajar tentang arti Islam itu sebenarnya. Oke? Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua adalah waruziko kafafan. Rizki berapapun itu dia itu mengatakan cukup. Kalau itu menjadi semangat kita, pasti hidup kita tertata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki loh ya, halo, rizki ya, kalimatnya rizki, bukan mal, bukan bukan tapi kula sampean kabeh senantiasa mengatakan rizki kebanyakan itu adalah pese. Napa Bu? Iki loh, deretan dipi iki, depan iki, napa pese iki? Kebanyakan mengatakan adalah fulus. Tapi Allah menggunakan kalimat ar-rizq. Rizki ini adalah bisa memberikan satu keberkahan yang ada luar biasa dalam kehidupan. Ini yang penting. Jadi kula panjenengan sami panjenengan jawab rizki. Panjenengan bisa rawuh wonten ngriki berarti kurang banter. Berarti panjenengan sehat walafiat. Panjenengan kemudian punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah luar biasa. Anak turunnya manut semuanya. Rumah tangganya rukun. Apakah kemudian dengan serta-merta mereka yang kemudian banyak uang, lantas semuanya itu bisa diperoleh? Halo? Makanya innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah memberikan ar-rizki lima yasa kepada seseorang yang dikehendaki saja. Nah, kalau kula sampean kabeh sudah merasa kayak begitu, berarti itu adalah bahagia yang sebenarnya.
Jadi jangan kok kemudian segala sesuatu diukur dari material materi oriented. Segala sesuatu enggak bisa. Keberkahan juga dihitung daripada segala apa yang menjadi materi, tidak. Saya kan sering sampaikan, saya enggak usah muluk-muluk kalau mengatakan yang namanya barokah itu adalah apa? Misalnya kayak penjenengan mengatakan ziyadatul khair, wah terlalu muluk sudah. Wis gampang-gampangnya coro rungkut menanggal harapan, nek sampean pas pada saat kondangan diundang oleh temannya, tetangganya, biasanya pulang digawani astagfirullahaladzim, rahmat berkat panganan toh ya Allah. Rahmat, kalau sudah dapat rahmat insya Allah ngono lho. Wis tadungana mudah-mudahan sampean sehat semuanya, sehat badannya, sehat jiwanya, sehat akalnya. Allahumma sholli. Itu doanya sehat ini, sehingga kemudian menentukan segala sesuatu berdasarkan satu ulul albab sing banter abadani wa nuril absari wa dhiyaiya wa ala alihi wa sahbihi. Itu komponen yang kedua. Jadi kalau ada Islam, rezekinya cukup, itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah sebuah kekayaan yang berupa apa? Qanaah. Wa qanna'ahullahu bima atahu. Dan menerima dengan rela ridho semata itu adalah ketentuan Allah, pasti enak hidupnya. Panjenengan kepengin kaya? Halo? Pengen kaya lah mboten? Podo. Masih saya juga kepingin kaya. Kata Rasulullah, al-ghina, kekayaan itu adalah fil qanaah, adanya di dalam qanaah. Bukan kemudian mohon maaf, bukan kemudian orang yang rumahnya 4, susun, sampai jawab, susun, 4, perusahaannya istrinya, hus. Hidup itu adalah sawang si. Makanya penjenengan taklim terus nanti akan dituntun oleh Allah kemanfaatan ilmu itu. Akhirnya kemudian penjenengan akan bisa sadar, ternyata banyak orang bisa membangun rumah sakit, tapi dia tidak bisa membeli kesehatan. Estu niki, makanya kemudian kula penjenengan kabeh kalau kepengin beruntung kata Nabi qanaah, pasti soge. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa menyampaikan langsung kepada penjenengan, sapa ya Allah orang yang paling soge iku lho, sampean akan terkejut. Loh, kenapa? Seperti hidupnya sederhana, bajunya biasa-biasa saja, kemudian kalau laki sarungnya juga biasa, ngepir kabeh, penjenengan katakan itu kaya. Dia qanaah. Pasti ngoten. Makanya mindset kehidupan kita mari apa maneh kula sampean kabeh usianya sudah seperti tak delok, mohon maaf lho. Iki gak ono sing umur 40 iki sian. Sing akeh 17. Kira mboten? Ngapunten. Estu masyaallah. Harus sudah memikirkan sampai di sana. Qanaah itu kekayaan. Qanaah itu rekening kata Rasulullah. Qanaah itu kanzun, rekening, tabungan, layafna yang tidak akan habis untuk selamanya. Makanya orang qanaah itu selalu senyumnya itu inner beauty-nya itu selalu keluar, Bu. Halo. Ngerti inner beauty no mboten?
kecantikan dari dalam, tidak pakai kemudian disetting-setting, kemudian diwedak-wedai, tapi orang itu sudah melihat seolah itu adalah cahaya hakiki. Begitu nggih? Halo? Wes, satu hadis sudah saya sampaikan. Kurang mek 20 menit. Jare jam 5 pet kudu mari ya, ngono lho. Jadi sudah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sing amin maju banter-banteran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Gak cukup duitku. Sajane apa tak wae situ-situ, tetapinya ternyata sing nomor loro, saya sudah sering sampaikan, sing nomor loro kalau ada sesuatu yang nilainya itu berhubungan dengan ibadah, gak oleh pahala, Pak. Nek sampean ya ada salam yang pertama, kemudian langsung nyaut, itu dapat pahala. Tapi penceramai, sampean kok mendel mawon, ayo diulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penjenengan jawab, banter-banterangan, itu yang kedua dapat pahala. Cuman pelajaran saja. Mengapa? Karena itu adalah settingan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini yang dapat pahala. Kalau tak baleni meneh itu settingan. Yes. Judul yang ada tadi sudah saya buka dengan satu mukadimah hadis. Judul yang ada apa? Dahulukan napa? Perintah Allah, bahagiamu akan didahulukan oleh sepakat. Sepakat mboten? Harus, memang iya. Siapa orang yang mendahulukan haknya Allah, maka haknya juga akan didahulukan sama Gusti. Pasti. Wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kula sampean ngapunten senantiasa mengkhianati dengan fakta integritas kula panjenengan sami. Di mana setiap hari panjenengan baca itu tapi actionnya, ngerti action? Bahasa Arabnya arkanum bil akmalnya atau kalimatnya lain, amalia kula sampean kabeh gak mencerminkan fakta integritas kita. Apa itu Pak Ustadz? Fakta integritas aku dewe gak ngerti gitu. Apa fakta integritas? Wes pokoknya intinya setiap hari kita menyampaikan kepada Allah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil. Teruskan. Nah, sekarang artinya sampai artikan. Segala puji bagi Tuhan semesta, Allah Maha Pengasih lagi Maha. Ayat ini ibu-ibu tidak akan bisa dan sampai hari kiamat nanti tidak dirubah oleh Allah. Bahasa ini memuji dhisik apa Allah terus ngasih dan menyayang panjenengan terlebih dahulu. Halo? Halo, napa yang didahulukan sama Allah? Halo? Sik durung setengah menit wis lali. Segala puji bagi Allah, wis tak singkat saja. Terus kemudian Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang Allah ngasih dulu, nyayang dulu, apa dipuji dhisik? Nah, nek ceramah ini ditegasno kaya baru ngerti. Penjenengan semakin memuji Allah, mendahulukan akhirat, maka kasih sayangnya Allah turun, ngoten lho. Tapi kita enggak seperti itu kebanyakan. Kita itu berarti termasuk saya. Lagi-lagi sekarang ayatnya. Iyyaka na'budu wa lagi iyyaka na'budu wa artikan Budian. Ngrungokno apa enggak iki mau repot. Ayo pakai mic. Iki entek-entek durasi iki ngene iki. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon. Sekarang saya tanya, ayat ini pun juga enggak pernah dibalik oleh Allah. Njaluk tolong dhisik apa menyembah dulu? Halo, njaluk tolong dhisik apa menyembah dulu? Menyembah dulu. Kebanyakan manusia sekarang pertanyaan saya. Kebanyakan manusia njaluk tolong dhisik apa menyembah dhisik?
Ini yang salah. Sehingga kemudian berapapun orang itu punya harta, punya kemampuan yang lain, tapi tidak mampu untuk memanage hatinya untuk bahagia. Karena yang dituntut dulu sama Allah adalah njaluk tapi nggak pernah sholat. Paham nggih? Padahal kita baca terus nggak ini setiap sholat? Tapi actionnya, nah sekarang ada pengertian. Harus dahulukan perintah Allah. Bahagia kita akan didahulukan oleh Allah. Seluruh Al-Quran nggak ada yang kemudian terlebih dahulu harus mendahulukan duniawiya, nggak ada. Dalam surat Al-Qasas, nomor urut berapa? Cepat-cepatan. 28. 20 ayatnya ayat yang ke-77. Allah berfirman demikian. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Wabtaghi, dan carilah, fima, dari apa, atakallah, yang didatangkan Allah kepada diri kita. Semua penjenengan ini di dalam diri kita, sampai yang terbesar, mobil penjenengan, rumah penjenengan, anak penjenengan, semuanya milik yang didatangkan oleh Allah. Untuk apa? Ad-darul untuk kebahagiaan negeri akhirat. Kita semuanya masih sebentar di sini, nanti ada negeri yang kemudian maha indah, yaitu akhirat. Sing penjenengan lakukan ini semuanya harus untuk Allah, itu adil. Wala tansa nasibaka minat dunia, dan janganlah engkau melupakan bagianmu untuk kesenangan dunia. Jamaah, saya kepingin tahu, kebanyakan orang nek ngomong piye? Kowe iku yo kerja, tapi ojo lali ngoten nggih, kebanyakan ngoten nggih. Kalimat itu salah kalau menurut ayat ini tadi. Sing ono kalimat jangan dilupakan itu harusnya duniawiyah. Jadi begini, nek ngelingno koncoe, salat to, tapi ojo lali ojo lali kerja. Tapi kebanyakan orang itu kerja yo mulai itu pagi sampai malam, terserah kamu, tapi ojo lali salah. Ayatnya ini kejar akhiratmu, kemudian jangan engkau lupa duniamu. Wah, gak pernah dibalik. Sekarang ada lagi ayat surat Al-Jumu'ah yang berhubungan dengan mendahulukan sholat. Siapa apal? Ada hadiah umroh bagi. Ya, tak kasih umroh nanti. Berangkat dari Tanim. Ya. Halo, Bu. Ayo, yang berhubungan dengan surat Al-Jumu'ah. Ya, wis aku iki takok tapi tak jawab. Ya, di sana surat ayat yang ke-9, insyaallah di situ ada kalimat fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum Allah, masih aku suaraku gak enak sampean ya juga nerusno Allah ngono. La'allakum tuflihun. Jelek-jelek suara saya kayak begini, sering imami di Masjidil Haram pengumuman. Lah banyak sih nggak percaya kan. Ngimami jamaah-jamaahku, sholat duha, sholat tahajud. Yang penting kan tempatnya di Masjidil Haram. Nah, sekedar bercanda yo aja lepono nonggone ati. Kadang ati di syuting barang kok seandainya salah paham sing ngrungokno, ngoten lho. Maka apabila kalian telah melaksanakan ibadah sholat, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard, bergegaslah kalian semuanya ke muka bumi Allah. Untuk apa?
untuk mencari rizki karunia-Nya terusnya ayat itu terusannya apa? Wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau penjenengan sudah mencari rizki sambil berzikir kepada Allah, pasti hidupnya punya kemenangan. Sekarang saya tanya, ayat ini tadi mendahulukan sholat apa kerja dhisik? Halo? Napa? Tapi kebanyakan manusia kalau seandainya saya tanya, kerja dhisik kemudian sholat apa sholat dhisik terus kemudian kerja? Kebanyakan manusia. Sing penting ini sing salah. Makanya setinggi apapun pangkatnya, golongannya, setinggi apapun kemudian HR honor yang ia terima, nonsen akan memperoleh sebuah kebahagiaan kalau seandainya akhiratnya tidak understand sholat. Jangan tinggalkan sholat wajibmu. Pernah dengar seperti itu? Ayo sampean nanti tak lihat dari sini, jawabnya saya cuman gini tok penjenengan. Ayo, saya nanti kemudian penjenengan yang meneruskan. Dicatat ya. Jawabnya sampai jawab ngene tok nih. Jangan lama-lama, jangan nanti lama-lama ajalmu akan tiba, gitu ya. Ayo coba, jangan lama-lama ditulis. Jangan lama-lama, diingat-ingat yang nggak punya HP. Nanti lama-lama ajalmu akan. Terus alinea kedua, jangan lama-lama, wes. Kalau ingin bahagia, sholat jangan ditunda. Nah, wes ya. Coba, bubuan terbanter, saya lihat, nanti saya panggil, tak kasih hadiah. Sekarang saya ya, ini mendahulukan akhirat, mendahulukan perintahnya Allah, supaya bahagia dicepat-cepat kita oleh Allah. Sekarang saya, jangan tinggalkan sholat wajibmu, janganlah sampai ditinggal dulu. Sampean, jangan lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Terus jangan lama-lama, kau ingin bahagia, sholat jangan ditunda. Ngono lho ket mau ternyata gak nyaut belas ngene. Sopo sing tak kasih hadiah? Akhirnya bingung saya. Nah, halo, sekarang ya lagi. Coba saya akan melihat. Saya dulukan. Ini kan mendahulukan akhirat sesuai dengan surat apa tadi? Al-Jumu'ah. Ya, ayat yang ke 10 ya itu tadi ya. Oke, fa idza qudiyatis shalah. Lagi. Ini saya lihat sana, sudah saya siapkan kok di sini. Apa hadiahnya? Jangan tinggalkan sholat wajibmu, janganlah sampai ditinggal dulu. Nanti lama-lama ajalmu. Terusnya, alah wes dah sekedar hiburan saja. Sing dapat pahala dunia ini siapa ya? Ini ibu iki sodok ini. Ya, sini Bu. Bu siapa Bu? Ah, ini Bu. Aku ini belum tentu oleh sangu tapi ngekei ngono lho. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Lah iki belum bisa membedakan panjenengan estu, Masya Allah Bu. Nek ana orang pidato, saya sering sampaikan ini betul. Nek ada orang ceramah, nek ada orang jadi MC sekalipun, pokoknya ada kalimat rahimakumullah itu bahasa yang mulia. Itu artinya semoga sampean semuanya dikasih sayangi Gusti Allah.
telat tadi saja nih gitu loh. Jadi masya Allah sing tap gitu loh. Pun gak iki Safa balani sering kali. Saya cuman kepingin aja. Jadi bareng-bareng bahagia, bareng-bareng senang kayak begitu aja. Diajak seneng ya enggak pas loh penjenengan. Salatullah. Nah iki rada enteng salah. Rasulillah salatullah ala yasin. Biar sampai usia kita di bulan Ramadan, Allahumma barik wa sa'bana wa ballighna wa firlana. Sebelah sana, ya Allah lindungi Bilqis. Ayo Bu, bareng-bareng. Ya Allah lindungi. Ya Allah sehatkan. Ya Allah jaga kami. Ya Allah sayangi kami. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadhana wa fir. Sampun, sing jelas itu tadi yang mendahulukan akhirat kabeh. Bahasanya gini, wal akhiratu khairu wa apal sedaya? Wal akhiratu khairun wa dan akhirat itu lebih baik wa dan lebih kekal. Kalau penjenengan bahasa kepingin tahu hakikat, ya akhirat itu hakikat. Akhirat itu apa artinya? Jenenge ae padha, ya akhir terminal akhir rat. Wis ngono tok ae. Berarti urip kula sampean kabeh nanti ada di ngono lho. Suwene cerdase gitu lho. Akhirat itu artinya wal akhiratu khairul laka minal. Akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Kejar akhiratmu, duniamu akan mengikuti. Tapi kalau engkau mengejar duniawiya, orientasi materi itu tidak ada hentinya. Hatta zurtumul, sampai dipatoki nonggone kuburan baru dia sadar. Hati-hati. Di situ kan kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun, sampai ainul yakin penjenengan baru nanti itu tersadarkan. Kalau penjenengan mendahulukan akhirat, pasti duniamu itu akan mengikuti. Tapi kalau engkau mendahulukan duniawiya, belum tentu akhiratmu understand? Understand? Yes. Understand? 10. Halo? Understand kan? Masya Allah. Sampun. Kira-kira sing tak sampai nol. Apa ngapunten? Bisa dicerna napa mboten? Bisa Bu nggih? Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang saya ingin sampaikan di dalam Al-Quran itu enggak ada. Dari bab ataupun juz pertama sampai terakhir, kemudian dunia itu kemudian bisa secara hakikat memberikan kebahagiaan, enggak ada. Banyak adunya mataul hurur. Dunia itu adalah tipu daya. Adunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Manennya jadi mazra'ah itu artinya panen, gitu loh, menuju akhirat. Panjenengan dua anak, dunia napa mboten? Dunia napa mboten? Panjenengan punya suami, dunia napa mboten? Panjenengan punya seluruhnya itu dunia. Ndak ada. Di situ disebutkan aduwal lakum, musuh bagimu. Kalau sampean kabeh seneng enggak niku wau soalnya ana bahasa untuk mendidik dengan anak-anak. Kira-kira sampean seneng enggak nanggone anak? Seneng napa mboten?
tunjukkan kepada saya satu ayat saja yang kemudian anak ini nanti bisa mengangkat derajatnya sampean kemudian di akhirat. Tunjukkan. Dunia nggak ada. Yang ada al-mal wal banuna zinatul hayatid. Surat napa niku? Ayo sing iso saayate tak kasih hadiah lagi. 3, 2, 2,5. Tante ini sampai sedino. Entek. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-109. Jadi anak kula sampean hanya perhiasan. Inna min azwajikum wa aula, inna min azwajikum wa auladukum aduwal lakum. Musuh bagimu. Surat apa? At-Taghabun. Surat yang ke-60 berapa? 2 At-Taghabun itu. Kemudian ayat yang ke-14. Surat ayat yang ke-15-nya itu disetakat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi anak kula sampean kabeh dan harta kula sampean kabeh itu fitnah. Bukan hakikat kehidupan loh, tapi ngejarnya luar biasa. Nggih napa mboten? Sekarang saya tanya, nak ono sing ngomong engko nang nggone akhirat, anakku iki engko akan bisa menolong saya meskipun saya itu tidak terlalu pinter dalam bidang agama. Nak ono sing ngomong kaya ngoten nggih? Di ayatnya. Ayatnya itu adalah surat Saba itu loh. Surat Saba itu adalah surat yang ke-34 kalau nggak salah. Kalau terus marono ayat yang ke-37. Wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Wa ma amwalukum, dan tidak harta-harta kalian semuanya, wala auladukum, dan juga tidak anak-anak kalian semuanya, billati tuqarribukum indana zulfa, yang nanti akan bisa mendekatkan sampean pada hari kiamat. Boten. Apa yang mendekatkan? Illa man amana, kecuali orang yang beriman, mantap, tak terangno kayak begitu, percaya, mantap kepada Allah. Wa amila sholihan, dan orang yang beramal soleh, termasuk taklim sampean kayak begini dengan sabar, dengan ikhlas, dikasih snack alhamdulillah, enggak dikasih naudzuhus. Podo alhamdulillah, sim penting oleh tempat mulia di sisi Allah. Yang jelas itu yang membawa penjenengan, bukan anak sampean. Bukan harta penjenengan. Terus anak, Pak, di mana posisinya? Aku ngelahirin dengan bayi tabung, entah ya kayak operasi nonggone Singapura. Nek penjenengan ngerumat dengan baik, anaknya menjadi anak yang soleh, kemudian setiap hari mendoakan kepada penjenengan, itulah prestasi amale penjenengan, bukan anak itu. Jadi sebetulnya anak itu bisa seperti itu karena sentuhan orang tua. Sama dengan saya, nerangno kalau seandainya penjenengan itu mengerti, kemudian penjenengan melaksanakan, akhirnya sampai kapanpun saya masuk di kuburan sekalipun atas amal saya, gitu loh. Sehingga kemudian bisa terus menjadi amalia yang baik. Makanya kemudian ngapunten sangat, saya tutup dengan satu ayat surat An-Nahl, surat yang ke-16. Ayatnya adalah ayat yang ke-97, di sana diterangkan. Pokoknya senantiasa yang di depankan itu ada akhirat, amal soleh. An-Nahl ayat yang ke-97. Ya, man amila sholihan min dzakarin wa ayo wacan Buyanto. Aku ke Buyanto lho. Ngene iki apa gare suwe wae lung-lungan. Iya wis ayo. Bismillah.
Sing banter. Murid uswatun hasanah. Penceramah dalam negeri itu enaknya itu kayak gini. Ayat berapa Ustaz? Tahu. Ayat berapa? Meneai nih ngono. 97. Tidak nyemak Ustaz. Di lagu kayak Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya artikan pisan. Barang siapa kakek tok iku nggo kacamata. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hidup yang apa? Hidup yang apa? Teruskan, masih belum sampai di situ. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sampean mengeluarkan apa itu sodako, bensin dan lain sebagainya, insya Allah akan diberikan yang terbaik oleh Allah berlipat ganda. Ini kira-kira pengajiannya sampai Isak ngono kerso? Pret. Halo? Ya wis kayak gitu. Jadi yang menolong penjenengan ada dari diri kita sendiri. Yang menghancurkan serta kemudian membuat diri kita diuji serta diberikan mara bahaya oleh Allah adalah diri kita sendiri. Wa ma dzalamnahum, dan tidaklah kami menganiaya, menghardik, menyiksa kalian semuanya, kata Allah. Walakin, dan tetapi dzalamu anfusahum, diri kita sendiri yang menyiksa diri kita sendiri, sehingga kemudian menjadi kayak gini bahagia ya oleh teko awak dewe. Kemudian penjenengan apabila susah sumpek al ruwetu wal sumpekku, maka itu adalah disebabkan karena diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, sekarang ingin saya sampaikan saja ya. Kalau seandainya penjenengan itu yang berhubungan dengan didahulukan yang mana Pak Ustadz? Realnya itu yang rukun Islam itulah sudah. Tadi sudah saya sebut sholat. Ya, karena jam terbang kita sholat itu cuma sedikit. Sedikit. Ini loh jam 5 pas. 10 menit kas ya? 10 menit kas. Tak hitung ya. Penjenengan itu umpamanya umur 50. Nggak pernah nggak sholat mulai bayek. Saya mulai bayek aja. Kalau nggak mulai bayek hitungannya repot. Sholat sampean seneng cepet apa seneng lambat? Sudah saya duga. Halo, seneng cepat. Cepet itu tak hitung. Kalau saya sangat khusyuk itu cuma 3 menit. 3 menit kali sehari semalam berapa kali? 15 menit. 15 menit kali 50 tahun usia kita, umpamanya 50 tahun, itu ketemunya cuma 2 tahun 750 hari. Kalau penjenengan sholatnya mulai SMA kemarin belum setahun setengah. Kalau umpamanya sholatnya mulai kerja kemarin belum setengah tahun. Kalau seandainya sholatnya mulai pensiun ini. Nah itu sholat itu adalah komunikasi langsung karo Gusti Allah. Satu tidak ada. Apalagi di dalam rukun Islam di sana ada Nah saya singgung sebentar lagi tidak lebih dari 2 minggu kita sudah masuk di bulan puasa. Sambut dan dahulukan itu perintahnya Gusti Allah. Puasa itu adalah mohon maaf siapa seseorang yang usianya masuk di dalam bulan puasa. Meskipun orang itu sejelek di dunia, berarti masih dipilih oleh Allah untuk bertobat. Karena sampean kabeh harus tahu, yang namanya puasa Ramadan itu hanya diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Yang namanya Ramadan, meski orang-orang dulu itu juga berpuasa,
tapi pahalanya nggak seperti puasa Ramadan. Karena apa? Karena umat Muhammad umurnya pendek. Ayo dijawab, umurnya pendek, tapi maksiate gede. Makanya Allah itu maha adil, luar biasa. Nabinya terbaik, umatnya juga harus yang terbaik. Jangan sampai ditinggalkan. Besok itu bunyinya demikian. Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril disuruh kepada Nabi Muhammad pada saat naik mimbar. Kemudian, mohon maaf, di sana malaikat Jibril itu ngendikan dipapak. Dipapak itu dijemput di atas mimbar itu. Tapi nggak ada yang tahu jamaah. Ya Muhammad, hai Muhammad, man adraka syahru Ramadan. Siapa seseorang umatmu yang kemudian diberikan kesempatan oleh Allah masuk di dalam bulan walam yasum ila akhirih, dia tidak berpuasa sampai akhirnya, walam yuhfarlah, dan di akhirnya pun juga nanti tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, famata, maka apabila dia mati, dakhalan nar, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkaca-kaca, sedih, saking sayangnya dumateng kula sampean kabeh. Akhirnya kemudian yang namanya malaikat Jibril, mohon maaf, ngendikan fakul ya Rasulullah, amin. Katakan Muhammad Rasulullah, amin. Muhammad minder, saking sayangnya. Akhirnya kemudian dirayu sampai 3 kali, disebut bahwa umatmu adalah umat terbaik, insya Allah masuk surga kabeh, kecuali sing bangkang-bangkang, baru fakul ya Rasulullah, katakan Muhammad Rasulullah, amin, baru mengutakan amin. Makanya saya harapkan tidak ada udzur syar'i, gak boleh untuk meninggalkan. Itu rukun gak bepergian jauh, gak capek. Nah, yang jelas bahwasanya kalau penjenengan nonton TV tok sedino, terus marino ternyata mokel, wah itu gak boleh, ngoten lho. Wis boleh nanti tanya jawab tentang puasa enggak apa-apa, wis. Gak boleh di akhir. Nah, apa maneh? Ya itu sodako, sodakan seneng. Zakat, sodako. Itu harta bukan milik penjenengan. Pokoknya untuk ngukur penjenengan itu jadi orang get wah, diukur teko sodakoe. Pokoknya kalau ada kaleng dan penjenengan rawuh wonten ngriki, apabila penjenengan mek ngekeki 2000, berarti Gusti Allah juga balese mek rong. Bahkan kalau dilipatkan 10 kali mek 20.000. Tapi kalau penjenengan rawuh wonten ngriki tadi ternyata memberikan sing abang-abang kayak aku mau lho. Halo. Mohon maaf, kira-kira Gusti Allah balesnya apa di bawahnya itu apa di atasnya itu? Itu adalah simbol daripada penjenengan derajatnya tinggi atau tidak di hadapan Allah. Ilmu yang berbicara, yang dibicarakan oleh sing qiraat tadi, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nek aku ceramah Bu, akeh dalile. Nek dalil mesti pasti dan benar adanya. Tapi kalau seandainya cas cicus ngomong bahasa Indonesia murak malik mulek-mulek kayak entute, sampean sing ngomong. Tapi yang jelas mohon maaf, ini kepastian, hakikat sudah. Jadi dengan kalimat lain Allah tidak mengambil banyak. Nek sampean wis isdet ngekok, wis gak iso sedekah maneh. Wis gak usah tak sebutno ben penjenengan jabarkan sendiri, itu disebut sama Gusti Allah. Nak nggone apa? Surat apa? Siapa bisa? Ayo lagi, tak kasih uangku gak metu blas iki. Surat Gaden, wis ngono tok ae wis. Repot. Surat yang ke-63, surat Al-Munafikun, ayatnya ayat yang ke-10. Wes kayak begitu. Nanti sampai ngeri kalau melihat kayak gitu. Soalnya ini sudah saya bareni berurang juga. Wong nak nggone kuburan yang sudah meninggal itu loh. Meninggalkan perusahaan, meninggalkan mobil, meninggalkan rumah, banyak itu tadi, itu kewabe kepingin balik. Surat apa kalau mau? Ayat yang ke-10 sampai terakhir sudah wes, sampai waca di situ. Wes kayak gitu aja. Apa mana? Nanggone apa? Rukun Islam haji. Loh, ngapunten, haji gak oleh ditunda.
kudu sing nom-nom. Sekarang saya tanya, wong sing berangkat haji akeh sing tua apa sing nom? Salah. Sampean punya luar biasa, anaknya didaftarkan. Ini saya kan kemudian tahun ini pun juga sebetulnya ada porsi untuk berangkat. Tapi saya tunda besok saja yang biar bisa bawa anak saya gitu loh. Karena apa? Di sana tidak ada lambat-lambat, enggak ada. Ta'ajjalu ilal hajj, percepat kalian semuanya untuk menunaikan ibadah haji. Fa inna akhadakum, maka sesungguhnya salah seorang di antara kalian semuanya la yadri, tidak akan tahu ma yadri, apa yang akan terjadi besok. Halo? Yang akan terjadi besok itu sampean pikirkan sekarang. Sing penting kula sampean kabeh wis wis nek sak mau usiai koyo ngene sing penting wis daftar tok. Kalau seandainya isdet oleh rong minggu gak jadi berangkat, innamal a'malu bin niate sampean wis dikanwa, gak boleh diakhirkan. Kalimatnya percepat malahan. Apa mana di sana? Sudah, yang saya maksud di atas tadi sudahlah. Rukun Islam itu kerjakan dengan baik. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di dalam surat Ali Imran ya, ayatnya 97 itu Masya Allah. Neng duwite wake ternyata gak dibuat untuk ke tanah suci, matine itu mati dalam kondisi, ayo siapa bisa tahu? Wamang kafaro kufur. Bukan kafir, tapi kufur ingkar nikmate Gusti. Jinggo pamer-pameran nonggone kono Al Fortuneru, Wal Expanderu. Kemudian ternyata durung. Ya sudahlah, sekarang itu karena antrinya banyak ya sungguh umroh aja sudah umpamanya kayak begitu sudah. Paling tidak Ka'bah. Sudah itu. Rukun Islam tidak ada akhirnya kemudian yang harus diakhiran. Hakikat itu adalah akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kula sampean kabeh. Hah? Maghrib jam 6. Sampean ada yang tanya, kalau seandainya mau ada yang bahasa saya memang sodok kasar-kasar titik. 3 orang saja atau 1 orang. Oh iki saya dibisi jare, nanti ada foto-foto jarene ya. Sewenengane foto. Pengumuman jare apa maneh? Door press. Ya, wis takai waktu lah. Tapi yang jelas sampun jelas doyo nggih. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan manfaat. Mudah-mudahan kula panjenengan sami senantiasa dipun bimbing karo Gusti Allah ke arah yang baik. Mudah-mudahan hidup kula panjenengan sami, anak turun duria dan sedaya keluarga barokah sedaya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an takfina syarra ma nakhafu wa nahdhar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli wizrin ghufra wa likulli usrin yusra wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa likulli hajatin qadha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim. Allahumma ya Allah ya Rabb, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna saburon waj'alna syakuron waj'alna fi ainina sahiron waj'alna fi a'yunin nasi kabiron. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang fa'udzal jaddi minkal jadd ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak, Ibu jamaah semuanya, para asatidzah yang senantiasa sabar di dalam menanti mengikuti dari apa yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, panjang umurnya sedaya,
Mudah-mudahan kita semuanya menangi di dalam bulan Ramadan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.